Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya lah sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini dalam rangka memenuhi UTS mata kuliah kewirausahaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, di mana saya sendiri Musyawirah Salia selaku moderator dan Andi Nur Hafidah selaku anggota dan juga Fitri Asri selaku anggota. Dalam kelompok yang bertemakan plastic waste cultivation yang akan dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint pitching. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Andi Nur Hafidah Asis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, isu yang diangkat yang pertama, pembuangan sampah sembarangan di pemukiman desa. Yang kedua, lingkungan menjadi tercemar. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Yang keempat, pekerjaan di desa yang terbatas. Yang kelima, banyaknya pengangguran di desa. Dan yang keenam, kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Adapun case studies yang mana dilansir dari indonesia.go.id, Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia itu telah mencapai 64 juta ton per tahunnya. Pemerintahan Desa Langonsari memasang papan larangan membuang sampah di wilayah RW 15 agar masyarakat di desa itu lebih mengenal akan kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hal ini membuktikan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Adapun solusi yang ada yaitu pertama, pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya, dan yang kedua, mengurangi penggunaan sedotan plastik dan beralih menggunakan sedotan kertas. Mengapa solusi yang ada ini belum menyelesaikan masalah, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelompokan sampah berdasarkan jenisnya, serta penggunaan sedotan kertas yang tidak efektif. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan. Yang pertama, produksi produk kerajinan. Yang kedua, pelatihan keuangan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerajinan. Dan yang keempat, edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Adapun value proposition yaitu pertama, mendaur ulang sampah-sampah menjadi barang yang memiliki daya guna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu remaja yang menganggur mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, functional benefit, yaitu masyarakat memiliki aktivitas kerajinan yang diharapkan dapat mengurangi sampah plastik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Dan emotional benefit, yaitu meningkatkan kebersihan lingkungan, serta menimbulkan rasa kebanggaan bagi mereka ketika mendapatkan penghasilan dari kerajinan yang mereka buat. Selanjutnya, input yang mana terdiri atas yang pertama sumber daya manusia, yang kedua jejaring stakeholder, dan yang ketiga alat maupun modal. Adapun proses yaitu pertama produk kerajinan, yang kedua memberikan pelatihan kerajinan, yang ketiga pelatihan keuangan, dan yang keempat edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya output, yang pertama 100 produk kerajinan remaja yang terjual, yang kedua 5 orang yang ditunjuk menjadi koordinator keuangan di desa, yang ketiga 20 remaja yang mampu membuat produk kerajinan yang berkualitas, dan yang keempat 30 remaja mendapat pemeriksaan kesehatan per bulannya. Adapun outcome, yang pertama peningkatan pendapatan remaja pengrajin sebanyak 20%, yang kedua remaja mampu mengatur keuangan, yang ketiga peningkatan remaja mendapatkan pekerjaan yang layak, dan keempat lingkungan yang bersih sehingga terhindar dari penyakit. Adapun pengukuran dampak sosial, indikator pertama yaitu remaja dan ibu rumah tangga yang dibayarkan tahun pertama sebanyak 50, tahun kedua 100, sampai tahun kelima sebanyak 250, yang mana
setiap tahunnya bertambah sebanyak 50 orang. Dan indikator kedua yaitu kerajinan seperti tas, tempat sampah, keranjang buah, dan daur ulang sampah akan didistribusikan. Tahun pertama itu 1.000, tahun kedua 2.000, sampai tahun kelima itu sebanyak 5.000 buah. Dalam artian setiap tahunnya bertambah sebanyak 1.000 barang. Selanjutnya, target customers. Pada kategori remaja, baik perempuan maupun laki-laki yang berusia 18 sampai 30 tahun, itu sebanyak 400 konsumen. Target sekolah-sekolah itu sebanyak 200 konsumen, dan baik kategori warung maupun kafe itu sebanyak 100 konsumen. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andi Nur Hafida Aziz. Saya akan sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi. Langsung saja market sizing. Adapun urban society sebanyak 1,5 juta dan urban society likes all variant of handicraft sebanyak 300.000 dan urban society likes recurring craft sebanyak 100.000 dan urban society likes plastic recycling craft sebanyak 30.000. Dan kompetisi dan posisi pesaing. Pesaing langsung, adapun kerajinan store, flower in the green, PKK Maros, dan kerajinan unggul. Dan adapun pesaing tidak langsung yaitu Ergaleri. Langsung saja ke pemasaran dan akuisisi pelanggan. Adapun acquisition yaitu beli 2 free mini handicraft, yaitu kami akan memberikan mini handicraft seperti gantungan kunci setiap pembelian pertama, dan conversion beli 5 free registrasi member. Kami akan memberikan biaya gratis untuk pendaftaran member konsumen. Yang ketiga, retention, layanan member konsumen. Di sini kami akan memberikan pelayanan eksklusif bagi konsumen yang telah menjadi member. Dan yang ketiga, sumber pendapatan. Adapun penjualan mini handicraft harga per unit sebanyak 7.500. COGS per unit Rp375 dan laba kotor per unit Rp7.125. Dan penjualan medium handicraft harga per unit Rp25.000 dan COGS per unit Rp1.250. Adapun laba kotor per unit Rp23.750. Adapun penjualan larga handicraft harga per unit Rp50.000, COGS per unit Rp2.500 dan laba kotor per unit Rp47.500. Bisa kita lihat proyeksi pendapatan seperti yang ada di atas. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Andi kepada Fikri Asri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada slide dana, di mana biaya tetap yaitu sejumlah Rp50 juta, biaya variabel Rp30 juta dengan total Rp80 juta. Dengan jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulan yaitu Rp5 juta dengan runway 12 bulan. Adapun alokasi dana yaitu
modal 51%, biaya operasional 18%, biaya pemasaran 6%, dan alat produksi 25%. Adapun struktur modal itu modal sendiri sebanyak 60%, utang sebanyak 30%, dan hibah sebanyak 10%. Adapun target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan yaitu pada bulan November 2021 kita memiliki lahan produksi. Pada Januari 2022 yaitu mendirikan pelatihan dan sosialisasi. Pada Maret 2022 yaitu pembuatan kerajinan. Pada bulan Agustus 2022 yaitu kita menargetkan penjualan kerajinan sebanyak 500 biji. Pada Desember 2022 yaitu penjualan kerajinan sebanyak 1.000 biji. Dan pada Juni 2023 yaitu kita menargetkan melakukan perluasan produksi. Slide selanjutnya, adapun tim untuk usaha kami yaitu Andi Nur Hafida Aziz sebagai Chief Executive Officer, Musyawirah Azalia sebagai Manajer Partnership dan Manajer Sosialisasi, dan saya sendiri Fikri Asri sebagai Manajer Keuangan dan Manajer Produksi. Adapun jumlah karyawan yang dibutuhkan yaitu sebanyak 10 orang. Pada slide selanjutnya yaitu adapun proyeksi keuangan untuk usaha kami seperti yang ditampilkan pada slide di atas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin itu saja presentasi kami terkait tema Plastic Waste Cultivation yang sempat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.